bukan persamaan, contoh soal nomor 1 untuk reaksi pembentukan metanol, yaitu reaksinya seperti yang ada di baris nomor 6 atau di butir A dari jawaban A. Jawaban A adalah efek temperatur pada suatu tekanan terhadap nilai-nilai ini. Nilai K0, K1, Kt, Ky, Ky sebagai fungsi Y, ya, Ky sebagai fungsi Y. Nah, kita menggunakannya bukan metanol, tapi reaksi steam reforming yang juga sangat terkenal di bidang teknik kimia, yaitu untuk membuat hidrogen di pabrik amonia. Amonia adalah hidrogen untuk membuat amonia, ya. Nah, hidrogennya datang dari metan yang direaksikan dengan uap air. Ya, saya bagi dulu jendelanya supaya enak. Sekarang kita mulai akan menelusuri ini ya. Nah, persamaan 1, saya terangkan dulu secara cepat. Nanti kalian mengerjakan sendiri untuk kasus kita. Reaksinya ditulis dulu. Reaksi nanti kita lihat nomor 3 reaksinya seperti apa. Kalian tulis. Kemudian apa yang disebut koefisien persamaan reaksi. Dari reaksi ini koefisiennya -1 untuk CO. Ini aturan yang kita pakai di teknik kimia. Ini juga minus di teknik kimia ketika kita berbicara simulasi perhitungan berulang supaya gampang menulis hitungannya. Ya, itu saya tebalkan. Tentu reaksi yang kita akan kamu bahas nanti ya akan lain ya. Kemudian ada persamaan, sebelum persamaan nomor 1 kita kerjakan, sebelum persamaan nomor 1 kita kerjakan dulu persamaan nomor 2. Reaksi itu akan membuahkan perubahan energi bebas Gibbs, dan persamaan nomor 4 itu akan mengakibatkan perubahan entalpi yang diberi nama perubahan entalpi reaksi dan perubahan energi bebas Gibbs reaksi. Dua-duanya diukur pada temperatur 298 Kelvin alias 25 derajat Celcius, karena informasi yang disimpan di termodinamika itu pada temperatur 298. Nah, ini contohnya. Ini contoh beberapa data yang kita pakai. Datanya panjang, satu appendix 3-4 halaman kalau di buku Smith and Hanes. Oke. Kemudian kita ya persamaan nomor 2 diisi dulu, persamaan nomor 2 diisi dulu, kemudian dipakai untuk menghitung persamaan nomor 1. Hal yang serupa persamaan nomor 4 dihitung dulu, kemudian dipakai untuk menghitung persamaan nomor 3. Nah, persamaan nomor 1 dan persamaan nomor 3 dipakai untuk menghitung persamaan nomor 5. Tadi terhapus ya, saya tambahkan terhapus karena belum sempat merekam save, mati komputer. Nah, ini sekarang saya tambahkan, yaitu bentuk lain dari persamaan nomor 5. Learn dari, saya gunakan persamaan, nggak saya gunakan equation, bilangan huruf biasa saja.
ln dari KT, KT ini artinya apa? Konstanta yang dipengaruhi oleh temperatur itu sama dengan ln dari K, ln dari K 0, nah ditambah dengan ln dari K1. Nah, gitu ya. Nah, ini persamaan nomor 5A begitu ya, 5A. Sama. Artinya 5 dan 5A ini pengertiannya sama. Ya tinggal enak yang mana. Menghasilkan K0 dan K1 dulu, kemudian dikalikan atau dibiarkan ln-nya dijumlah, kemudian dieksponenkan ya. Sampai nomor 5A ini mudah-mudahan bisa, dan apa yang akan kamu kerjakan tidak lain adalah keterampilan kamu menggunakan kalkulator. Tadi di kuliah yang pagi ada 2-3 orang yang sangat rajin dan ini semua adalah data hitungan mereka dan ada yang saya ragukan dan kelas sendiri ragu, ada yang dapat ini, dapat itu, karena itu saya tulis dengan huruf merah. Baik, kita lakukan aja atau kamu masih mau melihat ini apa saja? Saya kira nggak perlu, kita lakukan saja ya. Saya salin caranya bagaimana. Iya. Saya gunakan tinta biru seperti biasa itu. Nah, kita seperti yang di atas, jawaban soal A dulu. Ini kita hapus karena tekanan belum berperan di sini. Kapan saja berlaku. Nah, bukan saya hapus, tetapi saya coret supaya saya hafal. Oh, saya tadi janji soal nomor 3 ya. Kita bawa ke nomor 3 saja. Iya, nomor 3. Harapan saya soal nomor 3 ini endoterm. Sehingga mempunyai mempunyai ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan soal nomor 1 maupun soal nomor 2. Baik, silakan mencoba untuk ikut menghitung karena apa yang akan kamu lakukan di kertas sekarang itu akan terpampang di otakmu dan bisa menjadikan ujian menjadi lebih baik. Apa yang kamu lakukan sekarang nanti boleh dibawa ke ujian tulisannya ya. Nah, kita lihat persamaan reaksinya. Persamaan reaksi saya salinkan dari sini. Kemudian kita ambil koefisien persamaan reaksinya. Nah, koefisien persamaan reaksi saya tulis saja kembali. Dengan menggunakan istilah atau simbol V, I. I adalah semua komponen, V adalah koefisien persamaan reaksi. Mudah-mudahan, nah ini V, I. I-nya ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah CH4. Berapa isinya? Coba diisi sendiri. Kemudian H2O, silakan mengisi sendiri. Cara mengisi ini ada manfaatnya kalau kita menggunakan Excel atau menggunakan Basic atau apa saja, kalau kita menyusun program komputer ya.
jumlah. Rumusnya adalah dijumlah ya, dijumlah. Tetapi ketika menjumlah, itu ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Nah, gantiannya yang positif itu produk, yang negatif itu adalah reaktan. Nah, contohnya sekarang V dari metan, koefisien persamaan reaksi metan adalah -1, gitu. Koefisien persamaan reaksi dari CO itu adalah +1. Seringkali plusnya nggak ditulis, hanya ditulis 1 saja. Dan seterusnya, silakan mengisi. Ya, perhatikan cara menulis, subscript, superscript, dan sebagainya, ada aturannya. Itu persamaan nomor berapa? Persamaan, belum, mempersiapkan hitungan. Nah, sesudah itu kita hitung persamaan nomor 2. Kita lihat, kita contek, iya, persamaan nomor 2 ya. Kita contek ke soal nomor 1 pagi tadi. Persamaan nomor 2. Ya, pada persamaan nomor 2 ini kita menghitung delta G. Apa delta G? Perubahan energi bebas Gibbs pada temperatur 298. Kita gunakan rumus nomor 2. Ya, gampang rumusnya. Ingat perkalian koefisien kali nilai energi bebas. Saya tampilkan ini. Ya, kemudian saya lakukan hitungan koefisien dari metan -1 dikalikan dengan energi bebas Gibbs metan. Mana metan? Aduh, metan nggak ada. Nanti dulu, metannya belum sempat ditulis. Ya, kemudian ditambah dengan koefisien persamaan reaksi dari uap air juga -1 dikalikan dengan energi bebas Gibbs uap air adalah -228,6. Kemudian ditambah lagi, nah terus begitu ya, ditambah lagi dengan 1 itu untuk CO. CO nilainya adalah -110,5. Supaya iri tempat, saya hapus nih. Kemudian yang terakhir di bawah ditambah dengan 1 itu koefisien persamaan reaksi dari CO, dari H2CO. Ini tadi salah ya. Ini CO mana CO? Nah ini CO 100 -137,2. 137,2. Kemudian yang terakhir adalah hidrogen, itu 0 ya. Nah, saya tegaskan di sini bahwa energi bebas gas pembentukan maupun entalpi pembentukan untuk atom yang sejenis, untuk molekul dengan atom sejenis, nilainya adalah 0 seperti yang di sini ya. N2 juga nilai entalpi pembentukannya 0, delta G-nya juga 0. Nah, silakan menghitung ini sama dengan berapa hasilnya. Kita cari nilai dari energi bebas Gibbs metan yang ketinggalan belum kita masukkan. Nah, saya pergi dulu ke internet atau buka
buku Smith and Vanis, tapi saya senang membuka internet saja. Kalian boleh coba juga, bukan boleh, tetapi sebaiknya melakukan hal begitu. Ya, kita coba lihat bagaimana ini. Energi, entalpi pembentukan metan. Tinggalan tadi ya. Nah, gampang sekarang dalam waktu pendek sudah ada jawaban. Itu adalah 75. Di sini tulisannya 74 sampai 75. Saya ambil saja 75 begitu ya. Apa kelihatan ini dari sana? Tayangan energi bebas pembentukan metan, nggak ada. Saya tulis di sini. Ini dulu. Nah, ini dulu ya. Kita tambahkan di sini. Berapa tadi lupa. Apakah tayangan saya masih ada? Kata-kata saya masih terdengar? Masih, Pak. Iya. Nih, saya barusan nulis. Selalu kembali ke internet. Saya nanya ke orang yang ada di dunia sana, yaitu energi bebas Gibbs. Pembentukan dari metan 50,5 minus semuanya ya. 5 minus 50,5. Dan terakhir saya minta tolong sumber nun jauh di sana, entah siapa ya yang ada di sana. Panas, kapasitas. Saya harap kalian melakukan sendiri ya. Melakukan sendiri 35,69. Saya tunggu kalian melakukan sendiri. 35,69. Saya tulis 35,7 saja. Ya, sudah. Silakan untuk mencari, ada yang mencari informasi di internet, ada yang sudah mulai berhitung, silakan juga. Ini berapa ini? Energi bebas 74,8. Saya biarkan terbuka. Silakan mengisi. Ya, itu urut langkah-langkah sesuai daftar ini, persamaan ini, dan juga sesuai dengan yang kami diskusikan tadi. Baik, kita lanjut dengan persamaan nomor 4 dan persamaan nomor 3. Ya, persamaan nomor 4 dan persamaan nomor 3. Ini kalau mau diteruskan dulu juga boleh. Sesudah dapat delta G, kita gunakan persamaan nomor 1. Ya. Ln K. Saya nggak suka pakai equation. Nah, gini aja. Ln K sama dengan, silakan hitung. Persamaan nomor 1. Seperti tadi saya sampaikan, kita akan banyak menggunakan perhitungan. Oleh sebab itu,
Jangan diabaikan, lakukan hitungan-hitungan ini. Nah, nggak mau. Ya, gunakan persamaan nomor 1, kita dapat K0 sama dengan berapa. Kita lihat teman tadi pagi, ya sama ya, gunakan persamaan nomor 1. Nah, ini malah dilanjutkan lagi menghitung K0. Tergantung urutan yang enak pada saat mengerjakan. Tergantung urutan yang enak ya. Satu orang dengan orang lain bisa beda urutannya. Oke, kita sudah dapat ini. Nanti diisi sendiri. Sekarang kita contek ini. Hal serupa kita harus lakukan untuk HR, Pak. Entalpi reaksi. Nah, misalnya ini saya salin saja lagi gitu. Kemudian saya ganti. Nah, tadi mana? Oh, belum saya salin. Ini saya salin. Tapi saya ganti menjadi delta H. Kemudian ini menjadi yang lain. Kita lihat tabel. Nah, reaksinya masih kelihatan, Bro. Enggak, ini di sini. Nah, itu CH4. CH4 dulu, minus 1 dari CH4. Itu minus 50. Minus 50,5. Kemudian H2O, uap air. Itu ada di sini, minus 241,8. Kemudian plus 1 untuk CO. Untuk CO ya. Kalau saya salah, segera dikoreksi ya. Ini minus 137,2. Kemudian yang ini 0. Silakan hasilnya berapa. Saya tunggu sampai, saya lanjutkan saja dulu. Kita gunakan sekarang persamaan nomor berapa ini? Kalau di yang tadi kita contek, apa yang dilakukan ini? Iya, sesudah sesudah kita loncat ke masalah berikutnya, yaitu menghitung K1. Nah, ini berakhir dengan K1. K1 kita hitung dulu delta H reaksi, sudah ada jawabannya, nanti saya tunggu, kemudian kita gunakan persamaan nomor 3. Iya, persamaan nomor 3 apa yang dihasilkan ini? Apa yang dihitung? K1. Ya, ini menghasilkan K1. Tapi saya minta kalian menghitungkan dulu nanti ada gunanya, learn-nya.
nilai dari len. Ya, seperti ini. Begitu ya. Nah, ini nilai dari len dan sesudah selesai, kita hitung nilai dari K. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin kalian membuat 3 hitungan. Satu orang 1 hitungan saja. Nah, dengan 3 titik itu harapan saya kita bisa membuat suatu kurva begitu ya. Ini K1, K1 dulu ya. K1. K1. Tadi di kelas sebelumnya saya minta 3 variasi temperatur supaya bisa melihat trennya. Nah, silakan kalian boleh sembarang saja, boleh 1 saja, boleh tapi jangan banyak-banyak. Kalau kalian mengerjakannya bersama tentu bisa banyak ya. Nah, saya tunggu untuk bisa menyelesaikan dan data apa yang diperlukan, barangkali data ini. Nah, ini adalah data yang dipakai oleh teman-teman kelas sebelumnya. Dah, saya tunggu barang 10 menit mengisi titik-titik. 10 menit saya akan kembali. Jika tidak ada yang jawab, ya tidak ada, nggak apa-apa. Itu ya kita sampai sama dengan yang tadi ya, ini sama dengan yang pagi tadi. Masih ada lanjutannya dan seterusnya. Ya, saya istirahat dulu. Ya, lanjut. Ya, kamu lanjutkan ya, saya tunggu jawabannya. Saya tidak membuka Excel, saya tidak membuka kalkulator, semata-mata apa yang kamu hasilkan nanti yang akan saya tulis di sini. Barang 10 menit saya meninggalkan
laptop dulu. Berapa lama? Saya minta semua menghitung ya. Lalu ada salah seorang atau dua orang nanti menyampaikan
Dan hasilnya saya ketik seperti yang tadi pagi. Nah, ini hasil tadi pagi hitungan para mahasiswa ini. Ini sudah saya edarkan lewat WA, kalau kamu bisa membaca sendiri. Nah, ini semua ya. Nah, kita melakukan hal serupa. Saya katakan selalu bidang teknik kimia itu masalahnya seringkali bisa diselesaikan dengan metodologi yang sama. Ya, betul-betul saya tunggu. Kalau memang nantinya tidak ada yang menjawab, ya saya kosongkan begini saja. Lalu saya teruskan ke langkah berikutnya. Masih saya beri waktu 4 menit, salah seorang, 2 orang, 1 orang mengerjakan 1 nilai. Kalau yang ini semua mengerjakan hal yang sama. Kalau langkah FGH, IJ, FGH itu boleh 1 orang 1, 3 orang harus sebaiknya bisa menjawab sehingga akan menghasilkan apa yang saya harap, yaitu ada tren efek temperatur terhadap nilai K. Masih ada waktu 3 menit. Kalau kalian masih perlu waktu lagi, ya silahkan bilang belum selesai. Tidak apa-apa. Ini sambil mengukur keterampilan kalian melakukan perhitungan dengan kalkulator untuk menghitung eksponen. Masih ada waktu, saya tambah lagi 1 menit, jadi 3 menit lagi, supaya enak, mengerjakan dengan tenang.
Oke, saya kembali ke laptop dan silakan untuk mengisi baris keberapa atau langkah keberapa. Ini baris di sebelah kiri ada nomor baris atau langkah. Silakan siapa yang ingin menyampaikan. Apakah Tiara ada di sini ya? Tiara di lab atau di? Ada, Pak. Ada. Suara saya masuk ya? Tayangan masuk ya? Masuk, Pak. Nah, ini kok nggak ada yang masuk, memasukkan ini. Ya. Beda dengan kelas tadi pagi ya. Ini tidur semua, enggak apa. Kalau begitu saya minta tolong Tiara saja untuk menghitungkan. Tiara, saya beri waktu 10 menit lagi, tolong dihitungkan baris ke-18 sampai baris ke-16 menggunakan Excel, tentunya cepat sekali ini. Ya, gimana kalau ada mahasiswa peserta kuliah ini, saya sampaikan untuk semuanya yang ingin pandai dengan cara selangkah demi selangkah, dan saya harap kalian melakukan. Saya ingin mahasiswa saya pandai, nilainya baik dengan cara yang benar, gitu ya. Bukan diangkat, dikatrol, nggak ada ya. Tiara 10 menit dari sekarang saya diam dulu. Mungkin mahasiswa juga mulai menghitung, nanti kita coba bagaimana hitungan mahasiswa dan hitungan Tiara. Sambil lalu Tiara tolong cashback yang ada di Yanti dibawa pulang ya, dibawa pulang nanti diantar ke rumah. Besok boleh juga. Atau Tiara di rumah, bukan di lab ini? Di lab, Pak. Di lab. Oke, sebab itu luangkan waktu sesudah 10 menit ini ke Yanti atau nanya Sri. Izin, Pak. Oh ya, silakan. Berapa? Tiara masih terus lanjut ya untuk mencocokkan jawaban mahasiswa. Silakan siapa angkat izin, bicara Pak. mana? Saya Anastasia Aulia dengan NIM akhir 05. Saya ingin coba menjawab persamaan 2 di nomor 8 itu, Pak. Ya, di baris 9 ini saya ketik. Ya. Berapa nilaimu? Itu Nah, ini yang saya sedang saya hitung sorot. tadi dapat 16,6, Pak. Minus atau plus? Positif, Pak. Nah, positif. Oke, tak masalah. Saya menegaskan saja positif. Nah, penting. Satuannya adalah kilojoule per mol, biasanya per mol dari reaktan yang 1 mol. Ya, bisa per mol air atau per mol metan. Lebih suka orang menulis per mol metan, begitu ya. Namun seringkali juga per molnya enggak, per mol senyawanya enggak ditulis, yang ditulis hanya per mol begitu aja. Terima kasih. Sekarang ln K0 berapa? Jadi memasukkan kebersamaan nomor 1. Persamaan nomor 1. Ya, betul, persamaan nomor 1. Tiara terus ya, tapi jangan jangan
ucapkan dulu, kita tunggu mahasiswa berapa. Ya, gimana? Persamaan nomor 1. Len K0 sama dengan delta minus delta G dibagi R dibagi 298. Begitu saja. Contoh di sini ada. Nah, ada ini. Len K0 sama dengan 16,6 dibagi minus, karena ada tanda minusnya di depan dari, kemudian dibagi dengan R 8,314 kali 298, kemudian dikalikan dengan 1000. Karena perbedaan satuan kilojoule dan joule. Ya Pak, teruskan tadi, tinggal mengalihkan, membagi sesuai dengan kebutuhan. Ini yang bisa dicontoh, ini yang R-nya kurang apa lagi? Kalau tidak ada yang menjawab, saya anggap sudah bisa, dan mudah-mudahan memang bisa, ujian nanti bisa mengerjakan dengan cepat. Karena Izin menjawab ya. Ya, silakan. Untuk di nomor 10 itu hasilnya minus 6,70. Minus 6,70. Minus 6,70. Sebentar, apakah ada koreksi terhadap koefisien persamaan reaksi? Ya, ini mestinya sekarang sedang saya tulis 3. 3 molekul hidrogen. Sehingga 6 atom hidrogen di ruas kanan dan juga 6 di ruas kiri. Dan ini yang tadi saya minta, ini VH2 adalah plus 3. Yang tadi saya biarkan kosong untuk diisi, dan sampai sekarang tidak ada yang mengoreksi. Nah, ini juga menjadi 3, sedang saya ketik, tetapi dikalikan dengan 0. Kenapa 0? Semua atom, semua molekul beratom sejenis, nilai panas pembentukan atau entalpi pembentukan atau energi bebas G pembentukan itu adalah 0 ya. Itu janjian orang-orang. Janjian orang-orang yang harus kita ikuti. Nah, kelihatan sekarang ketika kalian diam, ternyata ada yang tidak pas. Kita tulis, sengaja saya kosongkan. Walaupun ada perubahan koefisien persamaan reaksi, nilai 16,6 ini mudah-mudahan nggak berubah, karena perubahan angka 1 menjadi 3 itu berada di perkalian dengan 0. Ya.
Kemudian ada juga kekurang telitian. Kita lihat energi bebas pembentukan dari metan. Sepele tetapi menentukan, ini adalah minus. Kemudian energi bebas gas pembentukan untuk H2O itu minus 228 benar, dan untuk CO minus 137. Jadi 16-nya menjadi salah karena 74,8 tandanya adalah negatif. Demikian sebuah contoh betapa ketelitian sepele tapi sangat fatal. Nah, silakan saya tunggu tadi yang mengusulkan tadi mengubah sedikit. Tetap saya tidak memegang kalkulator, bertumbuh pada kalian. Supaya kalian benar-benar teliti, ya ini sudah kelihatan kan? Ada yang sepele saja, nomor tahap A atau nomor baris 6 itu, angka 3 itu sepele itu. Izin, Prof. Ya. Tadi kan salah ya angkanya, izin memperbenarkan tadi. Kalau diganti minus, dia hasilnya jadi 166,2. 166,2. Oke, 166,2. Dan untuk nilai len K0-nya itu jadi minus 67,08. 67 ya? Iya, Prof. 0,08. Baik. Ini yang salah tadi di mana ini ya? 166,2. Kemudian, terus kalau dieksponenin, berapa? 7,36 kali 10 pangkat minus 30. Kok gede banget ya? Ya, kita lihat saja dulu. Nanti ketemu salah atau enggak. 7,36 kali 10 pangkat minus 30. Ya, berarti 0. Hampir 0 itu ya? Iya. Ya, kita lihat saja lanjutannya. Nah, sekarang Tiara, saya sudah menghitung belum pakai Excel, atau kamu sendiri yang bicara ini juga pakai Excel? Coba kita lihat. Tiara menghitung nggak ini atau pergi ke tempat lain? Kalau Tiara baru selesai ngitung yang persamaan 2, Pak. Itu K0 yang didapat ya, dari baris ke-8 sampai baris ke-11. Itu nilai K0 yang didapat itu 0 dikarenakan nilai len K0-nya itu sangat besar. Faktornya adalah satuan untuk energi bebas Gibbs-nya itu kan dalam kilojoule per mol. Jadi perlu kita konversi karena R-nya itu dalam satuan joule per mol. Itu sudah saya lakukan. Ini. Oke. Ini kan? Ini adalah faktor kilojoule per mol dijadikan joule, mengingat R-nya adalah joule. Nah, jadi ini minus 30, ini kira-kira sama dengan 0. Betul. Iya. Nah, tapi reaksi ini jalan. Di pabrik amonia, awal dari pabrik pupuk, reaksi ini jalan. Sekarang kita lihat kalau dikalikan dengan K1. Ini artinya apa? Pada temperatur 298, jadi ini adalah, saya tulis di sini, konstanta kesetimbangan reaksi pada 298 Kelvin. Gitu ya. Nilai K pada temperatur 25 atau 25 derajat Celcius. Ya, enggak jalan memang. Mau dikocok apapun juga, uap air dan gas metan enggak jalan. Dikasih katalis mungkin.
Tapi ya tetap nggak jalan, katalis tidak bisa mengubah konstanta keseimbangan reaksi. Nah, lanjutkan. Saya tunggu sekarang. Tidak boleh ada yang malas. Saya kalau mau cepat ya cepat bisa, tetapi nggak ada gunanya cepat barangkali. Saya pengen kamu pinter, ujian bener kok. Nah, silakan. Ini ada koreksi mana lagi tadi? Oh, koreksinya ada di sini, tapi juga tidak berpengaruh. Nah, di sini kamu akan mendapatkan 3 nilai karena saya minta ada 3 temperatur. Temperatur yang pertama berapa? 300, 400, 500, oke. Ini saya ganti 300. Ini saya ganti 400, ini saya ganti 500, dan saya nantikan ada mahasiswa yang menjawab. Sementara itu Tiara, tolong bantu saya untuk menghitungkan. Persamaannya kita pada persamaan nomor 4 dan persamaan nomor 3. Nomor 4 dulu, baru kembali ke nomor 3. Efek temperatur. Di sini efek temperatur. Efek temperatur. Harapan saya nilai K-nya, K1-nya naik dan akhirnya nanti akan kita dapatkan nilai K, T, nilai K, nilai K ya, bukan K1, nilai K 300 itu yang terdiri dari nilai K 0 dikalikan dengan nilai K1 300. Bisa juga dengan persamaan yang lain, kita cari ln K itu sama dengan, perhatikan ini, sepele tetapi sangat menentukan hasilnya. Ya, persamaannya ada 2 caranya, dan nanti kamu dapatkan saya ingin jawabannya K 300 berapa. Cara yang pertama maupun cara yang kedua. K 400 berapa? K 500 sama dengan berapa? Dan ini yang akan kita bahas. Saya tinggal lagi 10 menit. Setiap orang satu saja, 300 atau 400 atau 500 Kelvin. Atau mau usul ngitung yang lain, 700 Kelvin boleh.
Gimana? 10 menit dari jam 15.06. Tiara coba buka Excel. Nah, tolong hitungkan ini cepat saja ini kalau pakai Excel. Mahasiswa sebaiknya jangan pakai Excel dulu, walaupun saya sampaikan tadi pagi, silakan pakai Excel. Tetapi yang penting melatih diri untuk kalkulator. Konstanta kesetimbangan reaksi. Tiara, pantau sedikit apakah tayangan dan suara saya masih ada dan sinkron? Masih ada dan sinkron, Pak. Atau siapapun coba menjawab apakah tayangan dan suara saya masih sejalan. Siapapun jawab tolong. Saya Aman, Pak. khawatir terlepas karena ini kayaknya internet terganggu. Masih sinkron, Pak. Ada Halo, ya? Pak. Apakah suara Tiara terdengar? Ya, terdengar. Ya. Ya, kita beri mahasiswa 9 menit dari sekarang. Satu orang satu saja. Kalau kalian bisa komunikasi lewat WA atau sedang bersama-sama, jejer tadi saya dengar ada yang berbisik-bisik, lakukan satu orang satu. Ya, sambil menyontek temannya, tetapi angka-angkanya beda. Sampai langkah F atau baris 14 semuanya sama. Baru ketika langkah G atau baris ke-15 menggunakan persamaan nomor 3, nah dibedakan dengan T. 298 per T, per 300, per 400, per 500. Ya.
Izin menjawab, Prof. Saya kalau mau baca yang kemarin sekarang yang bawah tadi wajib kamu ini kamu ingat-ingat saya beri tanda belas apa apa saya kapan seperti saya gambar baru dan yang ini dari Paulus lebih besar dan baru berikutnya maksud lagi memang ada dua yang dari Paulus itu apa? Klasifikasi kamu ya dan itu apa? Jabatan jenderal Izin menjawab, Prof. Ya, silakan Pak Paulus. Itu kamu tulis kamu tulis mau apa karena kita yang saya tadi mulai
Yang mulia nama. Bukan Pak, jadi gini, yang gas di SPI itu hanya besar Pak. Ini yang SPI kosong Pak. SPI terisi di tempat juga ada di juga tempat. Iya, isinya dari ya wajib. Oh, udah nggak ada, udah dikirim ke OGM ya. Ya, semua udah dibagikan Pak. Cuma kemarin kan nggak ada putaran-putarannya itu nggak ada. Ada Pak. Ya, maksudnya kemarin nggak ada di kabar kami itu buat mengambil. Sekarang saya mau dari komunikasi, kami itu dari satu dari apa? Iya, visi gas itu dari wajib. Nah, yang 13 ini memang dari semuanya Pak. Oh, ini semua iya. Dan mematikan bisnis anak. Tapi udah terima testek. Semua. Terus apa pengerak? Terus ditunggu ini, tunggu. Terus terima kasih nanti. Ya, semuanya masih karya aja. Dulu biar jangan program. Iya, 80 gram. Biasanya 80 gram. Apa? Biasanya percobaan 80 gram. Yang ini tadi berapa? 100 gram. Oke, saya kembali. Ini sambil
percobaan ya. Nah, sekarang gimana ini? Ada jawabannya enggak? Tiara punya jawaban enggak? Atau sudah hilang? Saya sudah keluar dari sistem, dari Zoom, dari Gmeet. Halo? Sudah keluar dari Gmeet ya? Tidak, Pak. Suaranya masuk sudahan. Oh, sudah kedengeran? Nah, kalau Tiara sudah dapat, didikte yang terakhir ini aja, baris ke 21, 22, 23, kalau sudah dapat angka. Tadi ada mahasiswa yang ingin menjawab, Pak. Oke, silakan. Langsung aja yang terakhir aja. Ya, mana? Sampai mana mahasiswa? Tadi saya ada nyari kalau di suhu 300, Len K1-nya itu minus 324,47. Kalau Oke, yang suhu begitu. 400 minus 27,64. Tunggu. Ini sekarang yang sedang saya ketik ini. Iya, Pak. 27,65. Karena kan dibulat. Ya, Terus untuk yang suhu selanjutnya minus 24,07. ya. Nah, sekarang K-nya Kalau K-nya kecil dapat, semua. iya, Prof, pangkat minus Oke. 15 sama pangkat minus 13 atau yang pangkat minus 11. Itu hasilnya 7,88. 7,88 kali 10 pangkat Minus minus. 15. Ya, pangkat ini ya. Iya, pangkat minus 15. 15. Terus 9,8 kali 10 pangkat 9,8 pelan-pelan kali 10 pangkat minus 13. 13. Nah. Terus Terus satu lagi 3,51 kali 10 pangkat minus 11. kali 10 pangkat minus 11. Baik, kita sudah selesaikan. Kalau ada yang lain angkanya beda, tinggal mengalihkan. Kita gunakan yang rumus yang pertama aja ya. Saya beri nama rumusnya ini rumus A kecil, sedangkan yang di bawah ini adalah rumus A, rumus B kecil. Kita gunakan yang rumus A, jadi perkalian begitu aja. Ya, itu. Jadi semuanya ini kira-kira 0 ya. Kira-kira 0 kan. 10 pangkat minus dikalikan 10 pangkat minus lagi. Jadi makin 0. Oke. Tiara sudah dapat belum? Bagaimana ini? Sudah, Pak. Tapi hasilnya tidak sama. Ya, tidak sama. Kalau nggak sama kita masukkan. Ya, nanti paling nggak mahasiswa walaupun hasilnya mungkin salah, tapi kita coba, kita apresiasi. Dan sekarang Tiara menghasilkan berapa ini? K1 pada temperatur 300. K1 pada temperatur 300 itu didapat 1,03 Ya. kali 10 pangkat 13, Pak. Minus 13. Plus 13. Plus 13. Oke, selanjutnya kita teruskan. Selanjutnya untuk yang temperatur 400 itu didapat 1,29 kali 10 pangkat plus 15. Bagus. Trennya sudah terlihat. Walaupun salah, mahasiswa tadi juga trennya terlihat. Ini Untuk yang terakhir. Yang 500 itu 4,61 kali 10 pangkat plus 16. Dan sekali lagi, oke, ini sebentar.
Ini saya tandai dulu dengan warna merah yang dikerjakan oleh asisten, ya. Dan sama halnya nanti juga jawaban yang di sini. Revisi Pak, itu Sampai angka ini. yang 500 itu 4,61 Pak. 4,61 begini ya. Ya, Baik. betul. Nah, sekarang yang sini. Oke, untuk Sudah kalau Tiara sudah, yang 300 itu didapat 7,61 kali 10 pangkat minus 17. Baik, berikutnya. Berikutnya 9,48 kali 10 pangkat minus 15. 15, ya. Berikutnya Terus? itu 3,39 kali 10 pangkat minus 13. Iya. Ada angkanya. Oke, saya. Reaksi ini di industri dilaksanakan pada temperatur 900 Celcius. Nah, 900 derajat Celcius itu berapa? 1173 Kelvin ya. Di industri amonia, di industri pupuk, gitu. Atau di industri pembuat gas hidrogen, itu demikian. Jadi apa yang kita lakukan tadi kurang tinggi temperaturnya, nanti dicoba sendiri, diselesaikan sendiri oleh mahasiswa. Cobalah mahasiswa mengulang perhitungan untuk T sama dengan untuk temperatur sama dengan 900, 950, dan 1000 derajat Celcius. Ya, reaksinya endoterm. Reaksinya endoterm. Ini karena itu saya minta ini jawabannya berapa ini reaksinya endoterm. Jawaban baris ke-15. Tentu sudah ada angkanya ya, karena sudah berhasil menghitung. Siapa mahasiswa yang tadi menjawab, barangkali bisa menjawab duluan, atau Tiara duluan. Berapa ini? Minus 50, minus 250, kalau dijumlah 300, plus 300, plus 300, dikurangi 130, jadi ini kira-kira adalah plus 300-an gitu. Ini bayangan saya. Ya, tolong dikoreksi Tiara. Atau siapa, sorry namanya yang tadi menyampaikan. Endoterm. Itu ya, endoterm. Betul Pak, reaksinya endoterm. Untuk nilai delta HR-nya. Ya, berapa? 154,7. Iya Pak. Ini 50. Ditambah 250 kan, 300. 300 kurangi 130 ya. Nah, ini saya salah. 154,7 kilojoule per mol. Iya, tadi salah. Saya salah menjumlah ini.
Oke, reaksinya endoterm kalau di pabrik ini reaksinya endoterm pada temperatur tinggi, api pemanasnya itu sangat panas dan perpindahan panasnya secara radiasi. Kalau kita belajar, kalian belajar, itu konveksi, konduksi, radiasi tidak dijadikan permasalahan selama kalian masih S1 dan dijadikan permasalahan ketika kalian S2, kuliah perpindahan panas ya. Nah, kita selesai. Apa yang kita targetkan belum selesai, tapi saya mau melihat dulu, memperlihatkan dahulu reaktor steam reforming di pabrik amonia. Saya cari di internet dengan cepat. Ya, saya carikan gambarnya. Gambarnya, iya, saya dapat nih. Biasakan kalian belajar untuk melihat-lihat tetangganya. Itulah wawasan, ya, wawasan. Ini gambarnya, steam reforming metan. Kelihatan sudah semuanya? Nah, ini kelas sekarang lebih tambahannya di sini ya. Nah, apa yang ada di sini? Ada natural gas dan steam masuk lewat pipa. Ini pipanya ada ratusan, 200 pipa barangkali ya. Kira-kira diameter 5 cm, sebesar lengan kalian. 200 berjejer, diisi katalis. Nah, reaksinya pada temperatur tinggi dan endoterm. Karena itu di sini ada api yang datang dari pembakaran gas alam juga. Nah, gas alam kita wakilkan pada soal ini dalam bentuk pH4. Ya, tapi gas alam aslinya banyak macam-macam. Nah, gas hasil bakarnya tentu saja gas hasil bakar untuk memanaskan tentu saja temperaturnya tinggi. Nah, sebab itu dimanfaatkan untuk membuat steam. Nah, di sini ya. Nah, sebaliknya juga, nih, gas yang hasil reaksi temperaturnya juga masih tinggi, walaupun endoterm, tapi temperaturnya ya masih keluar pada temperatur 800. Di tempat reaksinya 900, keluarnya masih 800, masih 700, dimanfaatkan juga untuk membuat steam. Nah, itu cerita apa yang kita sedang kerjakan ini sebenarnya ada di pabrik amonia, pabrik pupuk. Pabrik pupuk itu belakangnya dari pabrik amonia. Pabrik amonia itu belakangnya dari steam reforming metan. Steam reforming of methane. Nah, steam reforming SMR itu ya. Singkatannya. Itu wawasan tambahan yang saya sampaikan pada kalian supaya menarik perhatian bahwa apa yang kita kerjakan di termodinamika ini terpakai di pabrik amonia, di pabrik metanol juga, pabrik metanol juga ada ya. Sebagai tambahan wawasan, saya tampilkan lagi hasil hitungan berulang. Hasil hitungan berulang berarti simulasi. Apa yang bisa kita ambil dari hasil simulasi ini? Nah, apa ini? Bagaimana cara membaca ini? Temperatur dibuat
700, 800, malah ada yang 900, 600 boleh jadilah. 600 bisa juga barangkali, ya, sumbu datarnya. Nah, garis-garisnya ini adalah garis untuk parameter 1 atmosfer. Mana 1 atmosfer? Yang atas ini. Yang bawahnya 5 atmosfer, ada 3 garis. Yang paling bawah 10 atmosfer hanya 1 garis. 1 garis. Nah, yang 1 atmosfer 3 garis. Nah, dari 3 garis tadi, apa yang membedakan? Kita baca di bagian bawah ini. S per C. S per C berarti mol dari steam to karbon. Nah, karbonnya mungkin saja metan. Nah, tapi kalau ada senyawa lain, metan, etan, propan, butan, ya karbonnya lain lagi. Tapi kalau soal kita tadi, steam to carbon ratio 2. Itu yang garisnya utuh. Yang garis utuh pertama 1 atmosfer, garis utuh kedua adalah 5 atmosfer, garis utuh nggak ada 10 atmosfer, nggak punya ya. Yang ada 10 atmosfernya adalah steam to carbon ratio 3 mol steam untuk 1 mol karbon. Nah, di sini 1 atmosfer, 5 atmosfer, dan 10 atmosfer hanya 1. Begitu? Nah, konversi metan. Nah, ini konversi metan kita lanjutkan minggu depan, kita menghitung. Kita tadi baru menghitung bukan neraca massa, kita baru menghitung konstanta kesetimbangan reaksi. Kalau begitu, tugasnya saya pertegas untuk mahasiswa. Ini temperaturnya berapa ini? Kita buat temperatur 600 sajalah, 650 ya. Ini kira-kira di sini. Dapat nggak? Nanti hitungan kita mendapatkan titik di garis ini nggak? Kemudian 650 ya, 650. Kemudian saya tertarik di sini, 700. Saya tertarik di 700. Nah, di sini nanti kita dapat di angka ini 1 atmosfer. Nah, di sini konversinya hampir 100%. Ya, itu saja, 2 saja. Tiara nanti mempersiapkan Excel-nya. Nah, saya tambahi kalau gitu, 600. 600 ya. Nah, kita cocokkan. Hasil hitungan kita ada di sini, atau ada di sini, atau ada di sebelah sini. Dari data ini terlihat kalau tekanannya makin tinggi, kalau temperaturnya makin tinggi, konversinya makin tinggi atau makin rendah. Nah, reaksi ini adalah endotherm, berarti saya tulis di sini belum. Jika temperatur makin tinggi, saya tulis saja. Karena reaksi endotherm, maka jika temperatur makin tinggi, maka konversi atau nilai K makin besar. Maka nilai KT ya, makin besar konversi. Nah, tapi ada satu lagi. Karena jumlah koefisien persamaan reaksi, jumlah koefisien persamaan reaksi ruas kiri lebih besar atau lebih kecil?
koefisien persamaan reaksi ruas kiri dan ruas kanan mana yang lebih besar? Reaksinya tadi mana? Ini reaksinya? Bukan. Bukan juga. Nah ini ya. Nah mana yang lebih besar? Yang kiri adalah, ruas kiri adalah 1 plus 1, ruas kanan adalah 1 plus 3. Jadi ruas kiri lebih kecil daripada yang kanan. Maka, apa maka? Kalau ditekan, jika tekanan naik, dinaikkan, maka nilai K, nilai KY di sini, nilai KY atau konversi turun. Ya, turun. Gitu ya. Ini kalau ditekan, reaksinya akan geser ke arah kiri, mencari posisi yang jumlah molnya kecil. Kata-kata itu tadi dinyatakan dalam persamaan nomor 7 atau nomor 6. Nah, nomor 6. Nih, saya tulis di sini. Lihat persamaan 6 ya. Persamaan nomor 6 menyampaikan apa yang saya tulis panjang ini. Lebih kecil saya ganti dengan lebih kecil daripada yang kanan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tambahan. Tolong ini diedarkan ke kelas lain. Nanti saya edarkan juga, ingatkan bahwa kelas lain. Untuk kelas sore ada tambahan informasi industrial. Ini informasi dari industri ya. Kalimatnya tolong dibuatkan sendiri, tolong kamu susun tugas tambahan di sini. Tadi tugasnya mana? Nah ini kan tugasnya ini ya. Mahasiswa mengulang perhitungan untuk ini satu. Mahasiswa menyusun uraian proses tim reforming of methane. Apa yang saya sampaikan tadi? Saya ceritakan tadi. Ya, ini lihat diagram alir. Reaktor tim reforming dan tungku pemanasnya. Saya taruh di sini aja, gitu ya. Nah, sekarang makin banyak yang bisa kita bahas ya. Ada mahasiswa sudah menjawab, ada Tiara sudah menjawab. Saya nggak mau mengatakan siapa yang benar, tapi saya minta Tiara untuk mengecek kembali. Saya minta mahasiswa juga memeriksa kembali. Nah, ini semua adalah hasil yang kita dapatkan ya. Ya, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Untuk bagian terakhir ini ada bagian terakhir ini. Sudah saya edarkan tadi, kalian bisa menyalin kembali. Jawaban B, silakan
membaca soal jawaban dari kelas pagi. Saya tulis saja langsung. Tadi jawaban A, betul ya? Jawaban A, sekarang jawaban B. Jawaban B. Saya beri merah lagi. Mahasiswa menghitung kembali, menyusun sendiri. Lihat soal jawaban soal nomor 1. Ini mahasiswa. Tugas mahasiswa saya kasih merah. Nah, gitu. Silahkan saja mahasiswa mengerjakan, boleh mau, boleh tidak mau. Yang saya inginkan, yang saya targetkan, saya menyampaikan semua pengetahuan saya, sebagian pengetahuan saya mengenai bidang teknik kimia. Itu aja. Kalau kalian mau mengerjakan dan tanya apakah benar apa salah, saya senang sekali menjawab. Tentunya asisten Tiara juga akan senang menjawab. Itu kalau diam ya agak kecewa juga. Apalagi diam terus ujiannya jelek. Nah itu, waduh, ini kami sangat kecewa. Baik, terima kasih. Ini akan saya screenshot. Ya, bisa mudah-mudahan 1 halaman. Dan saya edarkan untuk kelas A dan kelas B. Bisa 1 halaman mudah-mudahan. Sebentar ya. Saya cek dulu. Nah, sedikit lagi. Atau ini saya kecilkan nanti. Nah, enggak. Ini saya hapus. Mana soalnya? Sekali lagi nanti diperiksa lagi ya jawaban-jawaban yang sudah kita selesaikan ini. Kurang kecil sedikit. Ya, saya tutup saja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.